Allah Ta'ala menciptakan alam semesta terhampar luas, tak terbatas, lautan tak pernah bertepi. Allah menciptakan beberapa tempat yang memiliki kemuliaan lebih di antara yang lainnya. Apa kata Nabi? La tusyaddur rihal, jangan kau melakukan safar, memaksakan dirimu melakukan perjalanan ke masjid-masjid Allah, illa thalathati masajid, kecuali 3 masjid yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, masjid hada, Masjidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi, tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakamkan ketika meninggal dunia. Orang yang solat di Masjidin Nabawi, maka ia akan mendapatkan pahala 1000 kali lipat di antara masjid-masjid yang lainnya. Lalu kata Nabi, wa Masjidil Haram, siapa yang solat di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, maka Allah akan berikan pahala 100.000 kali lipat lebih banyak daripada masjid-masjid yang lainnya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, masjid apa lagi yang harus kita kunjungi dengan memaksakan diri ya Nabi Allah? Kata Nabi, Masjidil Aqsa. Ada Masjidil Aqsa di bumi Palestina, negeri para anbiya, negeri para syuhada, negeri para aulia, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, siapa yang solat di Masjidil Aqsa, mereka akan mendapatkan pahala 500 kali lipat lebih banyak di antara masjid-masjid yang lainnya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau kami tidak mampu datang ke Masjidil Aqsa ya Rasulullah, kami tidak punya uang berkunjung ke sana, ekonomi kami terbatas ya Rasulullah, bagaimana cara kami agar bisa berkunjung dan terhitung mendapatkan pahala beribadah di Masjidil Aqsa? Kata Nabi, kalian kirimkan minyak zaitun untuk menerangi lampu-lampu rumah-rumah warga Palestina, warga Masjidil Aqsa yang mereka hidup di dalam kegelapan, tak ada cahaya, maknanya tidak ada lampu penerangan di sana. Kirimkan minyak zaitun agar lampu mereka bisa menyala dan kalian terhitung berjihad fi sabilillah, sudah beribadah di Masjidil Aqsa di bumi Palestina. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya 1945 di bawah kepemimpinan presiden pertama yang kita kenal dengan Soekarno-Hatta, ketika itu kita memproklamirkan kemerdekaan bahwa kita bebas dari penjajah. Tidak ada orang yang mengakui kemerdekaan kita dalam sejarah dituliskan kecuali negeri Mesir yang pertama, dan di bumi Palestina yang dipimpin oleh seorang mufti besar, ulama besar bernama Ahmad Al-Husaini. Beliau mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka dan kita harus mengakui kemerdekaan itu. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Palestina dijajah oleh orang-orang Zionis, terbentuk sebuah partai besar yang dulunya mereka pertama datang adalah imigran. Mereka datang sebagai pendatang, tak punya tanah mereka. Orang Yahudi, orang Israel, mereka datang ke Palestina sebagai pendatang, sebagai tamu. Tetapi ternyata jemaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana dalam pepatah di pulau kita disebutkan, ulando batanan labu, mereka menanam bagaikan menanam sebotong pohon labu, ternyata pohonnya itu menjalar kemana-mana. Sekian tahun mereka berada di Palestina dan mereka pun merebut kekuasaan negeri Palestina itu, dijadikan sebagai negeri orang-orang Yahudi, orang-orang Israel laknatullah. Zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Musa mengajak orang-orang Israel, wahai Bani Israel, sembah oleh kalian Allah, jangan mempersekutukan Allah, jangan kalian menyembah berhala, kembali ke jalan Allah. Apa dikatakan oleh orang-orang Israel? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra,
kami tidak akan pernah beriman kepadamu, wahai Musa. Kami tidak akan pernah beriman kepada Tuhan yang kau sembah, wahai Musa, sehingga kami saksikan Tuhanmu itu dalam keadaan mata telanjang. Kami lihat bentuk Tuhanmu seperti berhala yang kami sembah, baru kemudian kami beriman kepadamu. Lalu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengajak mereka untuk menyembah Allah, mereka menolak. Ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah, mereka menolak, bahkan mengejek Nabi Musa alaihissalam. Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat itu pun Nabi Musa berkata, kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah, maka paling tidak kalian beriman kepada Musa yang membawa ajaran agama Allah, dan kita bersama-sama untuk menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa dijawab oleh orang-orang Israel? Ya Musa, ij'al lana alihan kama lahum aliha. Kami ingin kau buatkan satu patung berhala yang sama bentuknya, baru kemudian kami sembah patung berhala itu, maka nanti kami akan ikut agamamu, kami akan menyembah Tuhan yang kau sembah. Begitulah jemaah yang dimuliakan Allah, kebengisan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Sejak zaman Nabi Musa, mereka sudah menjadi penantang agama Allah. Mereka sudah menjadi orang yang bengis, orang yang kejam, orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita lihat di berbagai macam media, media sosial, media cetak dan lain sebagainya, di Palestina hari ini,